Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya anak-anak kelas 3A. Sudah istirahat? Sudah makan MBG? Sudah pelajaran? Nah, coba untuk lebih semangat lagi, Bu Guru akan cek. Tepuk 3A. Rak rak rak. 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 Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Istirahat sudah, makan MBG sudah, belajar tadi sudah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia tadi belajar apa nak? Afnan. Bu Guru tanya, tadi belajar apa? Bahasa Indonesia. Menulis hak? Pak Ipas, kamu nggak lihat jadwal ya Mas Afnan? Bahasa Indonesia. Menulis hak? Nah, saatnya kita bercerita. Nah, kali ini hari apa ya? Hari Kamis tanggal 13 November 2020. Bu Guru akan menceritakan sebuah buku cerita. Ini ada gambar nih. Terlihat nggak belakang Mas Teguh? Ini gambar apa ya? Kok tahu namanya Anis? Oh, Kiesi. Ada namanya ya? Nah, ini judulnya apa? Ada yang berani menyebutkan judulnya? Ada yang Ayo, sebutkan ini bukunya judulnya apa? Mbak Alifah. Oh iya, tepuk tangan buat Mbak Alifah. Anis tidak suka. Buku yang menceritakan ya tentang apa ya, kira-kira isinya apa ini? Isinya apa nih? Ada yang tahu? Oh, ada donat. Oh iya, donat. Terus Anis ya, ini perempuannya namanya Anis. Buku ini yang menciptakan siapa atau yang menulis siapa? Nih, Bu Guru tanya nih, buku ini ada yang tahu yang nulis siapa? Bu Guru tanya nih, siapa yang nulis? Erna Fitrini. Bisa dilihat ya, penulis buku namanya Erna Fitrini. Ada ilustrator namanya siapa? Mbak Dinda. Iya, suaranya halus sekali Mbak Dinda. Ameko Studio. Buku ini ilustratornya dari Ameko Studio. Kita buka halaman selanjutnya. Anis tidak suka. Penulisnya Erna Fitrini. Ilustratornya Ameko Studio. Halaman selanjutnya. Buku ini diterbitkan tahun berapa? Ayo bisa dilihat. 2000 cetakan pertama 2020. Sekarang Bu Guru ada halaman pesan dari Mas Menteri. Dulu tahun 2022-2024 sebelum pemilihan Presiden Prabowo, Pak Menteri kita namanya Pak Nadiem Anwar Makarim. Nah, ada yang tahu sekarang menterinya siapa? Siapa? Pak Abdul Muti, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke. Ya, kita buka halaman selanjutnya. Ini kira-kira menceritakan apa? Iam. Nah, ada gambar apa ini? Anis
ingin makan roti coklat, tetapi dia tidak punya uang. Anisnya tidak punya. Setelah itu kira-kira gimana? Halaman selanjutnya kira-kira bagaimana? Nangis. Oh iya, Anis nangis karena gak punya uang. Terus kira-kira bagaimana? Kamu pengen roti tapi nggak punya uang buat beli. Kira-kira gimana? Sedih. Iya. Kita buka halaman selanjutnya. Anis mendengar Bang Otoy. Bang Otoy memanggilnya. Memanggil, Anis, Anis. Bang Otoy membawa apa nih? Bang Otoy membawa sama. Anisnya diajak masuk sama Bang Otoy di rumahnya Bang Otoy. Anis, Anis, iya, iya namanya Otoy. Oke, kira-kira setelah masuk terus bagaimana? Oh ya, Anis memakan donat. Terus? Penasaran kan isinya? Nah, setelah masuk, Anis tidak takut masuk ke rumah Bang Otoy. Semua keluarga Anis kenal dengan Bang Otoy. Nah, Anisnya tidak takut nih masuk ke rumah Bang Otoy karena keluarganya Anis tuh kenal kabeh, kenal semua dengan Bang Otoy. Tidak menyangka akan mendapat roti coklat yang besar. Nah, sebelumnya bagaimana tadi halaman sebelumnya? Anis ingin roti coklat, tapi Anis tidak punya uang. Lah, kira-kira gimana perasaan Anis setelah dikasih roti coklat yang besar sama Bang Otoy? Nah, Anisnya senang loh. Lihat tuh ekspresi Anis ya. Anisnya senang apa sedih? Senang. Wah, Anis menggigit roti coklatnya pelan-pelan. Nyom, 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 nyom. Enak kan? Nyom, 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 nyom. Enak sekali roti coklatnya. Anis sudah menghabiskan roti coklat. Sekarang dia ingin pulang. Setelah makan roti coklat, Anis pengen pulang. Jangan lekas pulang, kata Bang Otoy begitu. Bang Otoy tidak memperbolehkan Anis pulang. Nah, kenapa Anis harus tetap tinggal di rumah Bang Otoy? Kok Anisnya nggak boleh pulang? Kira-kira kenapa? Nah, apakah Anis mendapat roti lagi? Kita lihat ceritanya ya. Apa yang akan dilakukan Bang Otoy? Dilihat ya. Oh, ternyata Bang Otoy menunjukkan buku tentang kupu-kupu. Ini buku kesukaan Anis. Anis ingin meminjam buku itu. Anis ingin meminjam buku itu, buku kupu-kupu. Anis diminta membaca di rumah Bang Otoy. Anis tidak mau. Nah, dia ingin buru-buru pulang. Anis melihat wajah Bang Otoy berubah. Itu adalah wajah yang marah. Bang Otoynya tuh mukanya jadi berubah marah. Anis tidak suka. Anis tidak suka. Tidak suka apa ya? Nah, tidak suka melihat Bang Otoy marah. Anis berlari ke rumahnya dan segera menemui siapa nih? Ibu. Anis menceritakan yang terjadi. Menceritakan tentang pengalamannya yang terjadi di rumah Bang Otoy. Sekarang Anis akan berhati-hati. Dia akan meminta izin terlebih dahulu sebelum pergi. Dia juga akan memberitahu sebelum menerima pemberian orang lain. Nah, sampai di sini tuh lihat Bang Otoynya.
Nah, kira-kira pesan yang disampaikan oleh buku ini apa? Nah, apa Mbak Alifa? Sini maju dong. Setelah membaca dari awal sampai akhir tentang Anis dan Bang Otoy, ayo sini no. Iya, Anis dan Bang Otoy. Selesai ceritanya, kira-kira apa tadi? Kita harus berhati-hati. Iya, berhati-hati terhadap apa ya? Ada yang tahu lagi? Berhati-hati terhadap? Coba, Mbak, maju. Berhati-hati terhadap. Orang lain. Nah, berhati-hati terhadap orang lain, apalagi apalagi pemberian orang lain yang walaupun yang sudah dikenal. Terutama ini perempuan ya, perempuan dan anak-anak seusia kalian. Jika ada orang asing tiba-tiba memberi atau tiba-tiba mengajak kamu dengan iming-iming uang atau makanan, kamu harus berhati-hati. Jangan sembarangan menerima apapun dari orang lain. Kamu pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Kalau mau main kita harus apa sama orang tua? Sini deh, sini. Sini dulu. Kalau kamu sudah pulang sekolah terus mau main, kira-kira kamu harus apa dulu? Izin. Ya. Harus izin walaupun rumahnya teman kamu itu dekat. Nah, ada pertanyaan dari cerita ini? Pesan dan kesan sudah, cerita sudah. Ya, akhirnya selesai sudah cerita dari Bu Guru untuk hari ini. Ya, Bu Guru ulang. Pesan dari cerita Anis adalah hati-hati menerima pemberian orang lain, sekalipun itu orang yang sudah kita kenal, apalagi orang asing. Nah, kali ini kamu harus mengingat-ingat lagi, kalau pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Kalau mau main harus. Nah, demikian cerita dari Bu Guru. Harap diperhatikan pesan-pesannya. Jangan lupa kalau pulang langsung pulang. Demikian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.